Halo semuanya, ketemu lagi dengan Bapak. Pada hari ini kita akan belajar muatan pelajaran bahasa Indonesia mengenai menggali informasi menggunakan kata tanya. Jadi sebelum itu kita akan pelajari dulu apa yang dimaksud dengan kata tanya, lalu apa saja jenis-jenisnya, fungsinya, dan sebagainya. Jika kalian sudah siap, mari kita mulai. Jadi apa yang dimaksud dengan kata tanya? Kata tanya adalah kata yang dipakai dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu. Kata tanya ini ada dalam beberapa jenis dan Bapak yakin kalian sudah tahu ya. Yang pertama ada kata tanya apa, lalu di mana, lalu ada lagi kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Itu yang paling sering dipakai ya dalam pembelajaran kita, 5W 1H kalau kalian hafal atau pernah dengar istilahnya ya. Nah, Bapak akan coba bahas satu persatu jenis-jenis kata tanya tersebut beserta fungsinya. Kata tanya pertama yang akan Bapak jelaskan adalah kata tanya apa. Kata tanya ini berfungsi untuk menanyakan sesuatu yang berkaitan dengan pokok bahasan atau apa yang sedang dibicarakan. Misalnya, benda, keadaan, perbuatan, definisi atau pengertian, juga penjelasan, dan lain-lain. Contohnya misalnya, contoh sederhananya, apa benda yang sedang Pak Heri pegang? Pak Heri sedang memegang pulpen. Nah, situasi seperti ini yang cocok menggunakan kata tanya apa. Atau misalnya, apa yang sedang anak itu lakukan? Nah, berarti kita harus lihat si anak itu sedang melakukan apa kan. Misalnya, anak itu sedang bermain bola misalnya. Lalu bagaimana Pak jika menanyakan tentang pengertian atau definisi? Berarti pertanyaannya jadi seperti ini. Misalnya ya, apa yang dimaksud dengan pundi-pundi udara? Misalnya, apa yang dimaksud dengan pundi-pundi udara? Berarti itu menanyakan pengertian atau definisi dari pundi-pundi udara. Maka jawabannya harus seperti ini. Pundi-pundi udara adalah atau pundi-pundi udara merupakan alat pernapasan burung. Seperti itu ya. Jadi jawaban dari kata tanya apa itu biasanya terdapat kata-kata adalah atau merupakan atau yaitu. Itu untuk yang pengertian ya. Kalau untuk yang benda atau keadaan atau perbuatan itu biasanya langsung saja. Misalnya apa benda yang sedang Pak Heri pegang? Benda yang sedang Pak Heri pegang adalah pulpen. Berarti pakai kata adalah. Atau bisa juga Pak Heri sedang memegang pulpen. Seperti itu. Jadi tidak membutuhkan penjelasan yang jauh seperti itu. Kata tanya yang selanjutnya adalah kata tanya di mana. Kata tanya ini berfungsi untuk menanyakan tempat atau lokasi. Contohnya misalnya ya, di mana Budi bersekolah. Nah, jawabannya misalnya lagi ya, Budi bersekolah di SD SH Harapan Bangsa. Nah, SD SH Harapan Bangsa ini merupakan kata keterangan tempat ya. Jadi kata tanya di mana itu harus dijawab dengan kata keterangan tempat. Harus dijawab dengan kata yang menunjukkan tentang tempat. Bisa yang spesifik atau yang tidak spesifik ya. Dan kata keterangan tempat itu banyak sekali. Yang penting menunjukkan tentang tempat. Lalu kata tanya yang selanjutnya adalah kata tanya kapan. Kata tanya ini berfungsi untuk menanyakan waktu. Contohnya misalnya ya, kapan Budi pergi ke pantai? Misalnya, Budi pergi ke pantai minggu depan. Minggu depan ini adalah kata keterangan waktu. Jadi pertanyaan dari kata tanya kapan itu haruslah dijawab dengan kata keterangan waktu ya. Kata keterangan waktu itu ada apa saja Pak? Banyak, sama banyaknya dengan kata keterangan tempat ya. Bisa hari, bisa jam, bisa apa lagi? Yang lebih enggak spesifik misalnya ya, minggu lalu, minggu depan, kemarin, besok, tahun lalu. Atau bahkan yang lebih tidak spesifik lagi misalnya ya. Contohnya,
saat orang itu pergi misalnya. Nah, saat ini merupakan kata keterangan waktu kan. Contohnya pertanyaannya kayak gini. Kapan Budi pergi misalnya. Lalu jawabannya ada seperti ini misalnya. Budi pergi sesaat setelah kamu datang. Nah, itu juga menunjukkan kata keterangan waktu walaupun tidak spesifik. Jadi kalian harus cermati ya jawabannya dengan baik. Tidak harus yang spesifik seperti jam 1 siang atau jam 8 malam misalnya. Tidak harus seperti itu. Kata tanya yang selanjutnya adalah kata tanya siapa. Kata tanya ini berfungsi untuk menanyakan tokoh atau pelaku. Contohnya, misalnya siapa wali kelas 5B misalnya. Wali kelas 5B adalah Pak Heri atau Heri Suwandi. Siapa wali kelas 5A? Wali kelas 5A adalah Bu Gebi atau Bu Gabriela. Seperti itu ya. Namun, kata tanya ini tidak hanya terbatas pada jawaban yang merujuk ke orang ya atau ke manusia. Bisa saja di luar itu. Contohnya seperti ini. Siapa tokoh utama pada cerita dongeng tersebut? Nah, lalu jawabannya seperti ini misalnya. Tokoh utama dari cerita dongeng tersebut adalah Kancil. Kancil bukan orang kan, tapi merupakan jawaban yang tepat karena Kancil adalah tokoh atau pelaku pada hal yang dibahas saat itu, yaitu cerita dongeng. Ya, jadi jangan terpaku hanya pada orang saja. Bisa jadi jawabannya ada di luar itu. Selanjutnya kata tanya mengapa berfungsi untuk menanyakan sebab atau alasan. Biasanya jawabannya dicirikan dengan kata karena ya. Biasanya ada kata karenanya atau kata sebab. Sebab itu, karena itu. Contoh pertanyaan misalnya ya. Mengapa anak itu menangis? Misalnya. Lalu jawabannya misalnya anak itu menangis karena uang jajannya hilang misalnya. Atau anak itu menangis karena anak itu menangis sebab uang jajannya hilang. Jadi jawabannya harus menjelaskan tentang alasan atau sebab dari peristiwa yang sedang dibahas. Lalu kata tanya terakhir adalah kata tanya bagaimana. Berfungsi untuk menanyakan proses terjadinya suatu hal. Bisa juga menanyakan keadaan atau kejelasan suatu hal. Nah, kata tanya ini jawabannya itu biasanya dicirikan dengan penggunaan kata penghubung waktu ya. Jadi misalnya kayak seperti ini. Kata-kata setelah itu atau lalu atau pertama-tama. Nah, kalau misalnya ada kata-kata seperti itu berarti kemungkinan pertanyaannya adalah bagaimana. Kata tanyanya adalah bagaimana. Nah, contoh pertanyaannya misalnya bagaimana proses pernapasan pada manusia? Berarti jawabannya harus menjelaskan tentang proses itu dari awal sampai akhir. Nah, jawabannya bisa seperti ini. Pertama-tama, udara dihirup melalui hidung, lalu melewati laring, faring, dan tenggorokan hingga sampai ke paru-paru. Lalu, nah ini merupakan kata penghubung waktu ya. Lalu oksigen ditukar dengan karbon dioksida. Setelah itu dikeluarkan kembali lewat hidung. Nah, kalau jawabannya seperti ini, berarti kata tanyanya sudah pasti bagaimana karena menjelaskan tentang proses. Proses itu berarti berisi tahapan-tahapan ya. Berisi tahapan-tahapan atau cara seperti itu. Selain kata tanya yang tadi Bapak jelaskan, sebenarnya ada juga beberapa kata tanya lainnya. Nah, ini untuk wawasan kalian saja. Di antaranya ada kata tanya berapa. Ini menanyakan jumlah, menanyakan tentang jumlah ya. Lalu ada lagi kata tanya dari mana atau ke mana. Ini berhubungan dengan kata tanya di mana ya, tapi beda, sedikit beda. Kalau dari mana berarti menanyakan asal tempat. Dari mana kamu berasal?
Nah, saya berasal dari Serang misalnya. Kalau ke mana berarti menanyakan tujuan. Kemana kamu pergi? Saya pergi ke Serang misalnya. Saya pergi ke Cilegon misalnya. Jadi dari mana, ke mana, dan di mana ini sama-sama menanyakan tempat, tapi sedikit berbeda ya. Kalau di mana ini dia hanya menanyakan tempat saja, lokasi kejadian. Kalau dari mana berarti menanyakan asal, ke mana menanyakan tujuan. Baik, tadi kita sudah belajar ya tentang jenis-jenis kata tanya serta fungsinya dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan belajar cara membuat pertanyaan menggunakan kata-kata tanya yang tadi sudah kita pelajari ya, berdasarkan jawaban yang sudah ditentukan. Jadi Bapak siapkan jawabannya. Nah, nanti kita coba buat pertanyaan yang cocok seperti apa. Ya, di sini sudah ada jawaban yang akan kita buat pertanyaannya ya. Lalu bagaimana cara membuat pertanyaannya, Pak? Pertama kita analisa dulu jawaban yang ada di sini ya. Jawabannya, kegiatan ekonomi merupakan usaha manusia untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Nah, coba kita analisa ya. Kalau kita lihat jawaban ini itu merupakan pengertian kan atau definisi dari kegiatan ekonomi. Nah, kata tanya yang tepat untuk menanyakan pengertian adalah kata tanya apa. Kalau kalian masih ingat ya, coba di back lagi kalau lupa. Kata tanya yang tepat untuk menanyakan pengertian atau definisi adalah apa. Nah, maka jawabannya, maka pertanyaannya, jawabannya sudah ya. Maka pertanyaan yang tepat adalah apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi. Jawabannya itu cocok ya dengan yang di atas ya. Kegiatan ekonomi merupakan usaha manusia untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Jadi kalian harus paham dulu ya, tadi fungsi kata tanya dari masing-masing itu seperti apa. Oke, contoh selanjutnya. Jawabannya alveolus terletak pada ujung bronkiolus dan tersebar di seluruh gelambir paru-paru. Coba kita analisa. Apa yang bisa ditanyakan dari jawaban di sini? Kita lihat ada kata terletak. Nah, berarti berhubungan dengan tempat. Kata tanya yang berhubungan dengan tempat adalah di mana. Nah, berarti pertanyaannya jadi seperti ini ya. Di mana letak alveolus? Nah, jawabannya cocok dengan yang di atas. Oke, selanjutnya Bapak kasih kesempatan kalian untuk berpikir ya. Yang ini mudah. Jawabannya, pencipta lagu syukur adalah H. Mutahar. Nah, kira-kira pertanyaan apa yang cocok? Ya, ini gampang ya. Karena ini menanyakan tentang tokoh, tentang pelaku ya, tokoh yang menciptakan lagu syukur, maka pertanyaan yang tepat adalah siapa pencipta lagu syukur? Tanda tanya. Jawabannya cocok dengan yang di atas ya. Mudah ya. Oke, kalau gitu kita coba yang lebih sulit lagi. Jawabannya seperti ini. Hasil musyawarah harus diterima dengan ikhlas karena hasil musyawarah punya tujuan untuk kepentingan bersama. Jawabannya panjang sekali ya. Tapi sebenarnya tidak sesulit itu. Karena kita bisa lihat ada kata karena di sini. Kalau ada kata karena, berarti kata tanyanya sudah pasti mengapa. Nah, kata tanyanya mengapa. Lalu pertanyaannya jadi seperti apa? Jadi seperti ini ya. Mengapa hasil musyawarah harus diterima dengan ikhlas? Maka jawabannya sudah cocok dengan yang di atas. Seperti itu. Jadi kalian harus menganalisa jawabannya dengan baik ya. Menganalisa hal yang ingin dijadikan pertanyaan dengan baik. Nah, lalu contoh terakhir. Ikan bernapas dengan cara memasukkan air lewat mulut, lalu menukar oksigen dan karbon dioksida menggunakan insang. Setelah itu, karbon dioksida dan air dikeluarkan dari insang. Nah, kira-kira kata tanya apa yang tepat untuk jawaban ini?
Ya, kita lihat ya, di sini ada kata penghubung waktu ya. Ada kata setelah itu, lalu ada lagi nggak? Oh nih, ada lagi kata lalu ya. Ada lalu setelah itu. Nah, ini menggambarkan sebuah proses, menggambarkan sebuah tahapan. Nah, maka dari itu pertanyaan yang tepat adalah bagaimana cara ikan bernapas? Ya, sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Ya, sedikit panjang ya, tapi tidak apa-apa. Bapak harap kalian semua paham dan bisa mengerjakan latihan hari ini dengan baik. Jika ada yang kurang jelas, jangan ragu untuk bertanya ya. Sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya.